Legal, bertemu lagi dengan saya Alfi dan kali ini dalam segmen Legal Q&A. Yeay. Udah lama banget kita gak ketemu, udah lama banget kita gak berbagi pengetahuan tentang hukum, bisnis, dan legalitas. Dan kali ini kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Sobat Legal semua yang masuk di akun media sosial kami. Ada di Instagram, ada di YouTube, ada di Facebook. Semuanya bertanya tentang hukum, bisnis, dan legalitas. Tapi hari ini kita hanya menjawab 3 pertanyaan dulu. Nanti untuk kedepannya kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan lainnya dari Sobat Legal. Dan kali ini ada yang baru nih. Aku ada new partner, Mbak Hasna. Mbak Hasna. Jadi kedepannya nanti aku akan sama Mbak Hasna untuk membahas atau menjawab pertanyaan dari teman-teman semuanya seputar legal, hukum, dan juga bisnis. Jadi langsung aja, nggak perlu nunggu lama-lama ya. Kita langsung aja ke pertanyaan yang pertama nih. Masa udah siap ya jawabnya ya? Siap. Jadi sebelum kesini udah siap Mbak Hasna. Oke, pertanyaan pertama itu datang dari Mas Diki Trihastomi. Pertanyaannya adalah, mau tanya, ya boleh, PT Perorangan dapat fasilitas 0,5%. Apakah jika sudah berjalan 4 tahun tetap 0,5% atau bagaimana? Ini berkaitan dengan pajak ya. Jadi PT Perorangan itu kan dapat wajib membayar pajak 0,5%. Tapi kalau misalnya udah 4 tahun itu apakah tetap 0,5% atau bagaimana? Gitu misalnya punyanya Mas Diki itu PT Perorangannya udah 1 sampai 4 tahun gitu kan, dan omsetnya tuh di bawah 4,8 miliar. Jadi gimana ya? Tetap 0,5 atau bagaimana nih Mbak Hasna? Nah, jadi emang kalau untuk 1 sampai 3 tahun pertama itu PT Perorangan dapat fasilitas tarif pajak 0,5% itu. Nah, tapi untuk kalau udah masuk ke tahun keempat dan kita asumsikan punya Mas Diki ini omsetnya selalu di bawah 4,8 miliar. Nah, itu jangan khawatir karena DJP itu punya fasilitas untuk memberikan keringanan sebesar 50%. Nah, ini sesuai dengan pasal 17 PPH. Nah, dan untuk PPN sendiri itu karena dalam kasus ini kan PT Perorangan belum menjadi PKP, jadi tidak ada kewajiban untuk menyetorkan PPN. Oke, jadi nggak perlu khawatir sobat. Jadi walaupun misalnya kita udah berjalan lebih dari 4 tahun ya, terus juga omsetnya di bawah 4,8, tapi DJP itu masih memberikan keringanan untuk para pelaku usaha, terutama untuk PT Perorangan itu ya. Jadi nggak perlu khawatir tuh sobat. Oke, dan lanjut kita ke pertanyaan yang kedua dari Mbak Anggi. Kalau nggak salah Mbak Anggi ya. Jika kita membuat PT Perorangan tapi setelah itu produk tidak berjalan, jadi PT itu tidak ada kegiatan, apa yang bakalan terjadi sama PT tersebut? Apa yang bakalan terjadi Mbak Hasna? Nah, perlu diketahui ya, kalau untuk PT Perorangan itu punya kewajiban membuat laporan keuangan. Nah, laporan ini wajib dilaporkan ke Kemenkumham paling setahun sekali, paling lambat 6 bulan setelah periode akuntansi berjalan. Jadi kalau misalkan kita PT Perorangan itu nggak berjalan, tentunya kan nggak ada uang yang masuk dan uang yang keluar, jadi nggak bisa buat laporan keuangan. Nah, kalau misalkan nggak buat laporan keuangan, pasti akan ada sanksinya dari dinas. Nah, itu berupa teguran tertulis, terus penghentian, atau bisa juga sampai dicabut status badan hukumnya. Gitu. Wow. Jadi kalau PT Perorangan itu berarti ada kewajiban di mana dia itu harus melaporkan keuangannya ke Kemenkumham. 1 tahun sekali. 1 tahun sekali. Terus paling lambat itu 6 bulan setelah periode keuangan tersebut ya. Jadi kalau misalnya teman-teman itu misalnya usahanya nggak berjalan, berarti kan nggak ada pemasukan, nggak ada pengeluaran. Berarti apa yang mau dilaporkan itu kan berarti tidak ada. Nah, itu berarti akibatnya itu adalah akan mendapatkan sanksi dari dinas terkait. Kalau misalnya tetap seperti itu, mungkin akan ada kayak penghentian gitu ya Mbak Hasna ya. Tuh gitu say. Jadi kalau misalnya nggak berjalan berarti tidak ada laporan, dan pasti mereka akan memberikan teguran untuk sebagai sanksi pertamanya. Oke,
kita lanjut ke pertanyaan terakhir. Tapi sebelum itu kami mau mengingatkan semuanya kepada Sobat Legal, kalau misalnya Sobat Legal itu mau tanya perihal hukum, bisnis dan juga legalitas, Sobat Legal bisa menuliskan di kolom komentar kami, di konten-konten kami ada di Instagram atau di konten-konten kami yang ada di YouTube, karena kami akan melihat ya bahasa dan juga kami akan menjawab semua pertanyaan dari Sobat Legal melalui program Legal Q&A. Jadi jangan takut ya kalau misalnya mau bertanya apapun tentang hukum, tentang bisnis, tentang legalitas pasti akan kita jawab. Tapi kalau misalnya teman-teman ingin konsultasi lebih lanjut tentang permasalahan, terutama tadi banyak sekali kita bahas tadi yang 2 pertanyaan tentang pajak, bisa juga teman-teman konsultasi bersama Legal to Us. Caranya gampang banget, tinggal teman-teman itu akses website kami, lalu klik ada tuh hubungi kami, klik di situ dan teman-teman langsung tersambung dengan konsultan terbaik dari Legal to Us. Oke? Lanjut kita ke pertanyaan terakhir ini dari Mas Rizkun Karim. Kak, saya bingung cara bayar pajak PT Perorangan harus kemana ya Kak? Kemana ya? Kemana nih bahasnya nih kalau misalnya mereka mau bayar pajak nih? Kalau bayar pajak PT Perorangan itu sama kayak bayar pajak pada umumnya. Jadi bisa ke KPP terdekat atau lewat online, lewat djponline.pajak.go.id. Nanti di situ kita bisa buat kode e-billing. Terus kita juga siapin NPWP, pokoknya tinggal ikutin aja alurnya. Terus juga kita masukin tahun pajak kita, terus jumlah pajak yang akan disetor. Nah, nanti setelah itu akan ada jangka waktu untuk bayarnya itu. Oh ya. Nah, bayarnya bisa lewat ATM, M-Banking atau teller gitu. Oke. Sebenarnya sama PT Perorangan atau badan usaha lainnya ya Mbak Hasna ya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau laporan pajak itu langsung aja ke KPP yang memang terdaftar di kartu NPWP-nya itu, di mana wilayahnya, terutama wilayah usahanya itu di mana. Lalu bisa datang ke sana, konsultasi dulu mungkin kalau misalnya ada yang perlu ditanyakan, terus baru nanti bisa minta kode billingnya. Nah itu kode billingnya itu nanti buat bayar pajaknya di entah itu di bank atau di ATM langsung atau di kantor pos. Dan berarti kalau PT Perorangan itu ada 2 ya kewajibannya ya. Jadi dia laporan pajak ke KPP juga sama laporan keuangan juga ke Kemenkumham. Itu dia. Jadi harus diperhatikan ya sobat semuanya. Kalau misalnya masih bingung tentang pajak atau tentang lainnya tentang usaha, langsung aja call Legal to Us dan follow akun Instagram kami @legaltous dan juga akses website kami yang penuh dengan edukasi buat teman-teman semuanya tentang hukum, bisnis dan juga legalitas di www.legaltous.com. Terima kasih Mbak Hasna. Sore hari ini kita udah jawab 3 pertanyaan dari Sobat Legal, dan untuk berikutnya kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan lainnya. Jadi jangan sungkan untuk mengajukan pertanyaan kepada kami perihal hukum, bisnis dan juga legalitas. Jadi sampai jumpa di konten berikutnya. Bye bye.